Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulihi wa abdi wa ala alihi wa ashabihi min ba'di, amma ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala min qailil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Aw ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segenap jamaah mushola al-ukhuwah Mahagoni dan Al-Tiafat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang waktu yang begitu cepat berjalan, tidak terasa menghantarkan kita semua pada satu bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bahkan bulan di mana ada satu janji Allah, bulan yang akan menjauhi kita dari siksa daripada api neraka. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar. Puasa bukan hanya sekedar kita berniat. Puasa bukan hanya menahan nafsu, tapi lebih dari itu semua, di mana puasa itu benar-benar harus kita jalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar puasa yang kita jalankan ini berbuah menjadi satu ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana tujuan dari puasa itu sendiri Allah firmankan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Berbicara takwa merupakan way of the life, satu tujuan hidup yang sangat utama, karena takwalah yang membedakan derajat dan martabat manusia di sisi Allah. Allah tidak memandang seseorang itu dengan jabatannya, pun Allah tidak pernah memandang seseorang itu dengan kedudukannya. Walaupun jabatannya presiden, menteri kedudukannya, jenderal pangkatnya, kaya hartanya, cantik rupanya, ganteng orangnya, tapi bila tidak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalah artinya sebuah jabatan, apalah gunanya sebuah pangkat, kedudukan, kecantikan, kekayaan, ketampanan sekalipun. Tetapi bila takwa itu melekat, ada pada jabatan, ada pada pangkat, kedudukan, kekayaan, kecantikan, dan ketampanan, insya Allah akan menjadi modal utama untuk mendapatkan gelora hidup yang lebih bahagia dibandingkan kebahagiaan semu, yakni kebahagiaan di dunia. Hadirin rahimakumullah, Ramadan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, yang memang secara khusus hanya diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda, "U'tiyat ummati khamsatu asya'a." Telah diberikan umatku 5 perkara, lam tu'ta li ahadin qablahum, yang 5 perkara ini belum pernah diberikan kepada umat sebelum mereka. Apa 5 perkara yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW? Al-awwalu, perkara yang pertama, idza kana awwalu lailatan min ramadhana, apabila tiba malam pertama bulan suci Ramadan, yanzurullahu ilaihim birahmati, maka Allah akan memandang mereka penuh dengan rahmat. Wa man nadhara ilaihim birahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Barang siapa orang yang dipandang pada malam itu dengan penuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka Allah tidak akan memberikan siksaan kepada mereka. Beda dengan pandangan kita. Kalau Allah memberikan pembelajaran kepada umatnya dengan apa? Man nadhara ilaihim birahmah la yu'adzibullahu 'adzabahu akbar. Barang siapa yang dipandang oleh Allah penuh dengan rahmat, maka Allah tidak akan memberikan siksaan selamanya. Beda halnya dengan pandangan manusia. Sekalipun di bulan suci Ramadan, masih banyak di antara kita memandang seseorang itu bukan dengan kasih sayang, bukan dengan rahmat. Sejauh mata memandang, terkadang manusia memandang seseorang itu karena kedudukannya, bisa jadi karena jabatannya, bisa jadi karena profesinya, bisa jadi karena gelarnya. Andai saja kalau kita mau memandang manusia itu dengan apa yang diajarkan oleh Allah, yaitu memandang dengan kasih sayang, kita pun akan dipandang dengan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan pada malaikat untuk apa? Untuk bil istighfari lahum, untuk memohonkan ampun kepada mereka. Siapa mereka? Mereka yang tentunya pertama yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kedua, mereka yang banyak mengisi waktu-waktu Ramadan, baik siang hari, malam hari, penuh dengan ibadah. Maka orang-orang inilah yang akan dimohonkan ampun oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikat yang mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan, kekeliruan, dosa, noda dari kita, pasti doanya malaikat, istighfarnya malaikat akan didengar, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan istighfar yang selalu kita baca. Mungkin ada istighfar kita yang diterima, ada yang diperkenankan, tapi mungkin banyak juga istighfar kita yang belum diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dan percaya kalau istighfarnya malaikat yang memohonkan ampun malaikat kepada Allah, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dikatakan hum ajsamun latifatun makhluqatun min nur la ya'kuluna wa la yashrabun hum ibadun mukramun. Karena malaikat itu adalah hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, hum ibadun mukramun. Dan mereka adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita meyakini bahwa istighfarnya, permohonan ampunnya malaikat untuk kita kepada Allah sudah pasti didengar, sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, keistimewaan yang diberikan Allah dalam hadis ini kepada umat Nabi Muhammad yang berpuasa, yaitu inna raihata famis shaimi atyabu indallahi min rizhil miski. Sesungguhnya aromanya orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi, lebih harum, lebih semerbak dibandingkan minyak kasturi, dibandingkan minyak misik. Memang secara zahir ketika kita berhadapan dengan orang yang berpuasa, terkadang terhendus aroma yang tidak nyaman untuk kita hendus. Tapi ketika orang yang berpuasa itu terhendus nafasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sisi Allah hendusan nafas yang keluar dari orang yang berpuasa lebih wangi, lebih harum dibandingkan minyak misik. Kita bayangkan minyak misik itu, kenapa Allah tamsilkan dengan minyak misik? Karena minyak misik itu pertama harganya mahal. Saya pernah nanya tapi belum pernah beli. Waktu saya menunaikan haji tahun 2017, saya pernah pergi ke satu penjual toko minyak wangi saat itu.
Saya tanya tentang misik, dia bilang kalau yang original semilinya itu minyak misik, semilinya ya, 1 milinya itu harganya 2.500.000. Kalau 1 mili umumnya itu ada yang botolnya 3 mili, ada yang 5 mili. Kalau dikalikan 5 saja sudah berapa? Nah, ini menandakan kalau harga jual minyak misik itu lebih tinggi dibandingkan dengan minyak yang lain. Artinya apa? Artinya kalau aromanya orang yang berpuasa itu ya lebih tinggi ya sebanding dengan tingginya harga minyak wangi, mempunyai satu keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sekalipun dengan orang yang beraroma mulutnya dengan wangi, tapi masih kalah dengan wanginya baunya aroma orang yang sedang berpuasa. Apalagi kalau puasanya imanan wahtisaban. Kalau puasanya karena panggilan iman, sadar menjadi satu kewajiban sebagai orang yang beriman, sadar menjadi satu tuntunan dalam keimanannya, wahtisaban, dan dia jalani puasanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu jaminan khusus berupa ampunan dosa. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka baginya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dalam satu riwayat, wa ma ta'akhkhar, dosa yang akan datang pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian orang itu akan dijaga oleh Allah dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, "Ya jannata, wahai surga, ittakhidhi zinatak, berhiaslah kamu, dandanlah kamu wahai surga." Surga disuruh dandan, surga disuruh rapi-rapi, surga disuruh berhias, mempercantik diri. Untuk apa? Untuk menyambut kelak kedatangannya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Satu keistimewaan lagi yang Allah berikan kepada mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yakni surga yang merupakan semua dambaan dan cita-cita akhir bagi manusia, kepingin masuk surga. Tapi orang yang berpuasa nanti dia akan menjadi satu keistimewaan tersendiri. Sebuah keistimewaannya adalah di mana kalau orang yang masuk surga bukan karena puasa Ramadan, surga biasa saja. Tapi ketika orang yang berpuasa selalu berpuasa di bulan suci Ramadan, apalagi puasanya imanan wa ihtisaban, punya nilai tersendiri. Surga girang, bahkan surga rindu akan kedatangannya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bukan hanya sekedar dandan, bukan hanya sekedar berhias diri, tapi surga rindu, mustaqotun, rindu kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah mushola al-ukhuwah Mahaghani dan Al-Tiafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Ada satu garansi lagi dari Allah, keistimewaan buat umat Nabi Muhammad, buat kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Garansi jaminan mutunya adalah ada pengampunan dosa. Jadi semua umat Nabi Muhammad SAW yang berpuasa di bulan suci Ramadan, terlebih lagi yang beribadah semacam dia tadarus, dia hatam berkali-kali, lalu dia melakukan kebaikan, kebajikan,
sedekah kepada yang membutuhkan, dan banyak lagi nilai-nilai kebaikan yang dilakukannya. Bukan hanya sekedar puasa, kebaikan-kebaikan yang lain, ibadah-ibadah yang lain yang menunjang puasa dari seseorang. Itu ada jaminan lagi dari Allah, jaminan pengampunan dosa dibandingkan mereka yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, dibandingkan mereka yang tidak mengisi waktu-waktu Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari di bulan Ramadan ini, sekalipun dalam kondisi pandemi corona COVID-19 yang sedang kita rasakan, tidak akan mempengaruhi semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengurangi loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sekalipun corona masih berjalan di sini, sekalipun COVID corona sedang melanda negeri kita, sekalipun ada larangan untuk sholat Jumat, untuk taraweh, untuk i'tikaf, tidak menyuruti semangat kita. Toh masih bisa ibadah di rumah, toh kita masih bisa taraweh di rumah dengan keluarga, toh kita masih bisa tadarus di rumah, toh kita masih bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menyalahkan pemerintah, jangan kita menyalahkan COVID-19 itu sendiri, tapi berintrospeksilah kepada diri kita. Pasti ada sesuatu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi corona COVID-19 ini. Justru saya mengajak pada jamaah semua, mari kita memperbanyak ibadah, mari kita banyak mohon kepada Allah, mari kita banyak istighfar kepada Allah, dan kita berharap agar pandemi corona 19 ini akan cepat berlalu. Kalau sudah berlalu, mungkin kita akan merasakan kembali bagaimana berjamaah kita di masjid, berjamaah kita di mushola, kumpulnya kita di majlis ta'lim. Sementara waktu ini kalaupun dilarang, pasti ada nilai kebaikan di balik larangan itu. Hadirin kaum muslimin jamaah ukhuwah, mushola al-ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sekali lagi, di bulan Ramadan ini mari kita jadikan titik balik bagaimana kita berintrospeksi diri, bagaimana kita bermuhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian pun Allah bisa memberikan keselamatan kepada kita, keselamatan kepada keluarga kita. Bukan hanya kita saja yang mendapatkan berkah, bukan hanya saja kita yang mendapatkan rahmat, bukan hanya saja kita yang mendapatkan ampunan, tapi lebih dari itu, seperti kita dijauhkan dari bala, dari bencana, dari wabah, terutama wabah COVID-19 yang memang mengerikan bila kita dengar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang baik ini, di bulan yang mulia ini, mengampuni dosa-dosa kita semua, kesalahan-kesalahan kita semua, dan kekhilafan kita semua. Dan semoga Allah di bulan yang mulia ini memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam kepada kita, sehingga kita dapat beristiqamah di dalam beribadah, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mempengaruhi kondisi ibadah kita, tidak mempengaruhi sedikit pun kedekatan kita kepada Allah. Walaupun hidup kita dalam keadaan susah, walaupun hidup kita dalam cengkraman COVID-19, justru mendekatkan intensitas kedekatan kita lebih dekat lagi kepada Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita mohon kepada Allah, ya Rabb, di bulan yang mulia ini, bulan yang mustajab ini, angkatlah
COVID-19 ya Allah. Jauhkanlah kami dari wabah COVID-19 ya Allah. Hindarkan negeri kami. Sembuhkan mereka yang sudah positif terkena COVID-19 ya Allah. Jauhkan negeri kami dari bencana, dari bala, dari petaka ya Allah. Dengan kemuliaan Ramadan, dengan keberkahan Ramadan, dengan keagungan Ramadan ya Allah. Kuatkanlah, berikanlah kepada kami kesehatan, keafiatan, sehingga kami dapat terus beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.